Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Beli jarum bersama si Anya, belinya di Pasar Kediri. Selamat pagi semuanya, izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Siti Nurrotimah dari PROAS 1A Prodi Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Budaya. Jadi teman-teman, di sini saya akan menjelaskan mata kuliah filsafat yaitu tentang logical fallacy. Nah, pasti kalian belum pada tahu kan apa itu logical fallacy. Makanya tonton videonya sampai habis ya teman-teman. Jadi apa sih logical fallacy itu? Nah, logical fallacy adalah kesalahan penalaran yang menciptakan argumen tidak benar. Argumen ini biasanya tidak berdasarkan bukti atau fakta ilmiah dan bersifat mempengaruhi orang lain. Sejarah logikal berawal dari zaman kuno dengan logika formal berkembang di India dan Cina. Diaknaga adalah seorang filsuf dari India mengembangkan metode untuk menunjukkan kapan suatu hal dapat dianggap sebagai tanda yang tidak berubah-ubah dari hal lain. Nah, ternyata teman-teman, logical fallacy ada beragam jenisnya loh. Yang pertama itu ada ad hominem yang merupakan sesat pikir di mana saat dua pihak sedang melontarkan argumen, satu pihak akan membahas kepribadian orang lain yang tidak ada kaitannya dengan pembahasan yang sedang berlangsung. Contohnya seperti saya dengar kita tidak boleh percaya dengan vaksin karena perusahaannya terlibat dalam isu sosial. Pemikiran tersebut terlihat relevan, padahal justru mengalihkan lawan bicara dari fakta bahwa vaksin tersebut telah melakukan uji coba klinis yang baik. Nah, yang kedua ini adalah hasty generalization, adalah cara berpikir yang cenderung menggeneralisasikan keadaan. Contohnya, semua cowok itu sama aja ya, brengsek. Nah, kalimat itu biasanya dikatakan oleh seorang perempuan yang sedang disakiti oleh laki-laki. Padahal mungkin cewek itu baru kenal satu atau dua cowok. Bukan berarti semua cowok itu brengsek ya. Nah, yang ketiga ini adalah strawman. Strawman merupakan suatu keadaan di mana saat dua pihak sedang berbicara, pihak lainnya menyimpulkan argumen orang lain secara salah dan menimbulkan kesalahpahaman. Contohnya, ketika sedang lomba debat dengan tema pemerintah, pihak ke satu mengeluarkan argumen kalau infrastruktur yang berlebihan akan merusak alam atau hutan di negara kita. Nah, pihak kedua langsung menyimpulkan bahwa pihak ke satu tidak suka dengan pemerintah sekarang. Nah, untuk yang selanjutnya ada begging the question. Hampir sama seperti Siswell, Rusty, dan logika falasi yang saat ini cenderung berputar-putar atau memiliki pola pikir yang melingkar. Jadi, ketika seseorang mengungkapkan argumen, terdengar seakan-akan tidak jelas atau ambigu antara pernyataan atau pertanyaan. Pada akhirnya, hal ini justru membuat para pendengar merasa kebingungan. Nah, lanjut ya. Ada false cost. Kalian mungkin pernah terjebak ke dalam sesat pikir yang satu ini. False cost terjadi ketika seseorang disajikan dengan dua hal yang terjadi secara bersamaan, lalu orang itu berpikir dua hal tersebut saling berkaitan atau mempunyai sebab akibat. Sebagai contoh, kasus virus corona sedang meningkat saat ini. Lalu, di sisi lain, kasus perceraian juga sedang marak di tengah masyarakat. Lalu, seseorang menyimpulkan bahwa corona mengakibatkan perceraian meningkat. Hal tersebut saja tidak ada kaitannya dengan corona, sehingga berujung kepada logical fallacy. Selanjutnya ada falasi. Nah, dalam kasus ini kalian akan beranggapan kalau suatu klaim atau argumen dibantah dengan buruk, otomatis klaim atau argumen tersebut udah pasti salah. Hal ini mungkin sering terjadi ketika Anda
ada acara debat ataupun diskusi yang diadakan di dalam kelas ketika ada satu argumen dari seseorang yang dibantah dengan buruk, lalu kalian langsung mengklaim bahwa argumen yang telah disampaikan itu adalah salah. Nah, selanjutnya ada ad ignorantum. Sesat pikir yang satu ini sejatinya hampir sama seperti menggeneralisasikan sesuatu tetapi hanya terpacu pada satu subjek saja. Biasanya orang dengan ad ignorantum ini akan menganggap suatu hal sama dengan yang lainnya sehingga berpotensi menimbulkan konflik. Salah satu contohnya yaitu ada seseorang yang tidak suka satu hal dari seseorang musisi. Nah, setelah itu dia akan beranggapan bahwa semua lagu yang dibawakan musisi tersebut tidak enak. Proses dilema yaitu ketika seseorang berkata kepada orang lain, contohnya seperti ini: kamu itu tidak akan mempunyai pendirian jika cuma bisa mengikuti pendirian orang lain. Nah, akibat argumen tersebut otomatis pihak kedua langsung tidak berkutik dan bingung hendak menjawab apa. Nah, selanjutnya ada apple to popularity. Nah, di antara kalian mungkin pernah terjebak atau bahkan menggunakan kesesatan berpikir satu ini, yang terjadi ketika seseorang mempercayai sesuatu argumen yang disetujui oleh sebagian besar masyarakat. Contohnya sederhana dari sesat pikir yang satu ini adalah semua masyarakat beranggapan kalau universitas negeri itu pasti lebih bagus daripada universitas swasta. Nah, padahal kan saat ini banyak juga universitas swasta yang tidak kalah bagus dari universitas negeri. Yang selanjutnya adalah ambiguity. Seperti namanya, ambiguity ini merupakan jenis logical fallacy yang membuat seseorang tidak jelas menyampaikan sesuatu kebenaran. Alhasil argumennya bisa saja menyesatkan atau menghapus kebenaran. Dalam kasus ini biasanya seorang politisi atau tokoh ternama yang seringkali menyampaikan hal-hal secara ambigu sehingga membuat masyarakat itu adalah yang paling benar. Nah, bagaimana sih caranya agar terhindar dari logical fallacy? Nah, aku kasih tahu ya gimana caranya. Yang pertama, kita harus percaya diri terhadap argumen, harus bersikap kritis terhadap argumen. Yang ketiga, penggunaan bahasa sesuai dengan situasi. Yang keempat, dapat mengendalikan setiap kata responden. Nah, bagaimana sih cara mengatasi logical fallacy? Caranya untuk mengatasi atau menghindari logical fallacy adalah kita harus memastikan bahwa kesalahan logika dapat melemahkan argumen, namun dengan syarat bahwa kita memiliki bukti untuk memvalidasi informasi. Maka dari itu kita harus memahami terlebih dahulu apa yang akan disampaikan, mungkin dari pengertian, alasan, hingga bukti atau argumentasi yang relevan. Selain itu, kita harus mengevaluasi terlebih dahulu sebuah informasi yang didapatkan. Dengan mengevaluasinya dengan cara memvalidasi informasi dapat membuat kita semakin yakin bahwa informasi tersebut benar atau salah. Demikian penjelasan mengenai logical fallacy dan cara mengatasinya. Dengan mudahnya informasi yang kita dapatkan, kita harus berpikir secara kritis. Tujuannya adalah agar kita tidak terjebak dengan informasi hoax atau argumen yang tidak benar. Terima kasih telah menonton videonya sampai habis ya teman-teman. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.